Ya, Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ayatnya agak panjang. Ya, saya baca sambil saudara bisa lihat di depan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, ini berita tidak enak, berita tidak menyenangkan, tetapi ini untuk keselamatan saudara dan saya. Firman Tuhan ingatkan mengenai daftar orang-orang yang akan masuk dalam kebinasaan kekal. Sekali lagi, ini berita yang tidak populer di gereja hari-hari ini. Sedikit orang yang rela, tidak ada yang suka, tetapi sedikit yang rela. Semua kebanyakan ingin kalau ada berita yang pokoknya yang bagus-bagus semua, yang enak-enak semua, walaupun kadang-kadang itu berupa janji agak gombal. Tapi memang kebanyakan kita kan senang digombali. Itu manusia. Tetapi pagi ini kita mau lihat sesuatu yang keuntungan buat kita. Keuntungan buat kita, tetapi dalam praktek ada banyak kali manusia mempraktekkan hal yang merugikan ini. Bahkan ruginya sampai ke kekekalan. Nah, kita lihat yang saya tandai penakut. Orang penakut, dan itu yang kita bicarakan pagi ini. Kemudian yang saya tandai merah itu, ini yang mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu bicara mengenai penghukuman kekal. Ini sekali lagi, ini bukan berita yang enak, tetapi berita yang membuat kita jadi aman. Supaya kita jalani hidup dengan hati-hati, dan akhir dari kehidupan kita, akhir yang menyenangkan dalam kekekalan. Amin. Nah, itu perjuangan hidup kita. Selama kita hidup, kita berjuang bukan untuk cari makan saja. Memang perlu cari makan, tetapi kita berjuang supaya kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, saya sedikit bikin urutan, tetapi orang-orang penakut, tidak percaya, orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Saya tandai dua kata ini, penakut dan pendusta. Saudara, orang yang takut itu seringkali dia berdusta. Dulu ada pengerja, pasti Ibu Nelvin ingat, tapi sebagian tidak ingat, tidak tahu. Ada satu pengerja, dia kalau dia setrika, kemudian setrikanya kepanasan, bajunya robek karena baju yang mengandung bukan katun, tapi mengandung banyak kayak ke plastik itu baju. Nah, robek, bajunya robek, itu pengerja simpan. Dia simpan di bawah kasur. Nanti waktu dia sudah pulang, baru kami bongkar-bongkar kasur. Dia, waduh, mudah-mudahan nanti khotbah ini dia dengar. Nah, pasti dia telepon. Terus ini, dia simpan di bawah kasur. Kan yang gawat itu baju saya. Nanti kalau ada orang lain lihat, waduh, ini apa ini? Pengerja simpan bajunya Om. Padahal dia simpan, dia sudah gulung-gulung karena sudah robek, dia taruh setrika kepanasan, bolong itu baju. Dia takut ngaku, akhirnya dia berdusta.
Setiap pengerja yang datang, saya pesan di meja makan. Ya bes, kayaknya dia mesti 99 kali lagi kasih tahu ke dia ini. Jangan takut disalahkan. Jangan takut ngaku kalau salah. Jangan takut dimarah. Baik salah ataupun tidak salah. Kalau kita takut dimarah ketika kita salah, kita jadi berdusta. Banyak pendusta di dalam gereja, baik anggota gereja, pendeta, sampai pendusta-pendusta di toko-toko nasional yang kita kenal tiba-tiba jadi pendusta. Dan sampai hari ini kita lihat karena takut macam-macam. Lihat ini. Orang penakut takut melakukan kebenaran. Maksudnya penakut yang kita mau bicarakan ini adalah takut lakukan kebenaran. Banyak kebenaran yang kita tahu, tapi kita takut lakukan. Ya kan? Soal sabar, kita takut lakukan. Karena banyak kali kita anggap, kita takut diremehkan. Kalau saya sabar, saya diremehkan. Salah. Jadi penakut melakukan kebenaran. Penakut takut berkata atau berbicara atau bercerita yang benar. Ada contoh. Ada orang, dia tahu satu cerita yang benar. Tetapi ketika banyak orang bicara dusta dan itu menguntungkan dia tidak berani bicara kebenaran. Saya ulang. Kalau kita tahu satu cerita, satu peristiwa yang benar, tetapi banyak orang lain salah mengerti mengenai peristiwa itu, mereka tuduh salah, tetapi menguntungkan saya. Kalau cerita salah itu orang bicarakan salah, padahal ceritanya sebenarnya saya rugi. Saya akan rugi kalau saya cerita sebenarnya. Jadi karena saya takut rugi, maka saya tidak berani cerita yang sebenarnya. Ini yang berbahaya. Ini yang bikin banyak orang tidak terasa binasa. Tidak terasa sudah di luar dari kehendak Tuhan. Ini yang mengerikan. Nah, takut berkata, takut berbicara, takut cerita mengenai hal yang benar. Itu sebabnya berdusta. Takut kehilangan jabatan atau kedudukan. Takut kehilangan posisi. Itu posisi bukan cuma dapat jabatan direktur dan segala macam. Tetapi kadang-kadang posisi kita di tengah-tengah pergaulan, di tengah jemaat, itu ada banyak kali kita punya posisi apa sajalah keterlibatan kita di dalam pelayanan. Begitu kita takut kehilangan jabatan, kedudukan, maka kita dapat menjadi orang-orang penakut yang menuju kebinasaan. Takut kehilangan. Kita lihat hari-hari ini, baik di dalam gereja, waktu menjelang pemilihan kepemimpinan gereja, calon-calon yang mau jadi pemimpin seringkali tidak tahan karena dia takut kalah, dia takut tidak lagi dapat kedudukan, dia takut tidak dapat mempertahankan kedudukan, dia main uang. Ketika orang takut, maka dia berbuat tidak jujur. Itu yang terjadi. Bukan rahasia lagi. Terjadi di dalam pemilihan kepemimpinan gereja, apalagi di kepemimpinan bangsa ini. Mulai dari bupati, wali kota, dan segala macam itu, mulai gubernur sampai ke pemilihan menteri pun, sampai ke pemilihan presiden. Kita lihat banyak dusta yang disebar. Tapi firman Tuhan bilang, semua itu kalau tidak terbongkar hari ini, tidak dapat diseret ke pengadilan, itu satu waktu Tuhan bongkar dan tidak ada yang tersembunyi. Dosanya jemaat, dosanya pendeta, sampai dosanya pemimpin di bangsa ini, Tuhan akan bongkar semua. Pembalasannya kita belum tahu. Ada yang cepat, ada yang nanti di kekekalan.
Tapi kita mau bertekad supaya kita tidak jadi penakut-penakut yang akibatnya kita menuju ke api belerang yang menyala-nyala selama-lamanya. Amin. Nggak enak dibilangin amin.